Di antara tutorial pakar Basul Masail yang saya sampaikan dari materi itu ada yang tanya, kenapa lebih milih Fathul Qorib daripada Minhajul Thalibin? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan dari materi itu, tidak apa-apa, silahkan dikirim di kolom komentar pertanyaannya. Nanti kita kupas tuntas. Misalkan, bagaimana konsep musyawarah, diskusi yang ideal? Nah, itu kan pertanyaan menarik. Langkah apa yang harus disiapkan oleh seorang moderator? Nah, gimana cara merumuskan, cara menjadi perumus agar diskusi tidak monoton? Nah, itu silahkan nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, tidak apa-apa dikirim di kolom komentar. Jadi begini ya, ini kita disclaimer, kenapa kok Fathul Qorib bukan Minhajul Thalibin? Sebenarnya tidak juga, Minhajul Thalibin juga dipelajari itu. Di label itu juga ada musyawarah Minhajul Thalibin, ada talkhis, ada mansul, ada mansab. Jadi kalau talkhis itu yang bahas khilafiyahnya. Bahas khilafiyahnya berarti pendapatnya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Termasuk Imam Khotib Sirbini, empat ulama itu. Terus ada mansul, mansul itu manhaj usulul fikih. Jadi dari Minhajul Thalibin, khilafiyah yang dibahas, dicari materi yang layak untuk didebatkan, dibahas manhaj usulul fikihnya. Lalu ada namanya mansab. Kalau mansab itu ya seperti mansul, cuma kalau mansul itu pakainya yang kaulen, atau al-masyhur, al-adhar. Tapi kalau mansab itu yang al-asoh itu biasanya. Jadi sebetulnya enggak juga kalau ditanya kenapa Fathul Qorib bukan Minhajul Thalibin. Tapi kalau itu ditanyakan, saya jawab begini, ini kalau pribadi saya ya. Kalau Fathul Qorib itu lebih mudah. Satu, dari sisi syarahnya. Ada Al-Bajuri, Bujairami, kemudian yang standar ada Sarkawi, ada yang Thalibin, itu masih enak. Kitabnya tidak seberapa besar dibanding dengan syarah-syarah Minhajul Thalibin. Di sana ada Tuhfah, ada Nihayah, ada Mughni, ada Misbahul Muhtaj. Ini Tuhfah, Nihayah, Mughni, ini kitab yang butuh mustalah fikih, butuh butuh kayak Syafatul Kutub Mufidah, butuh kayak Fathul Mubin, kemudian butuh kayak yang kitabnya Syahbibul Huda itu, kemudian berbagai macam kitab yang bahas tentang mustalah fikih. Nah, artinya apa? Satu, syarah-syarah Minhajul Thalibin itu terlalu besar. Waktu jenengan akan habis untuk mutolaah, malah tidak jadi Basul Masail kan? Nah, tidak jadi memperdebatkan suatu kasus. Tapi kalau Basul Masail, ya nanti silahkan nyari referensi di syarah-syarah Minhajul Thalibin. Silahkan. Tapi kalau yang di mutolaah itu, yang enak itu ya saya rekomendasikan Al-Bajuri itu. Yang enak. Atau yang mau furuknya banyak ya Fathul Mu'in. Seperti itu. Tapi kalau ditanyakan tentang alasannya kenapa kok lebih milih Fathul Qorib daripada Minhajul Thalibin, karena khawatirnya waktu itu akan habis untuk mutolaah, malah gak jadi Basul Masail kan. Jadi kitabnya besar, terus harus pakai mustalah fikih juga. Karena itu sering ada kamakola, alamakola, itu sering kan. Lakin itu kan segot-segot yang muncul dalam istilah-istilah fuqaha. Lah ini enggak, ini beda dengan Fathul Qorib. Kan Fathul Qorib sudah enak sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kalau ditanya kenapa kok lebih milih Fathul Qorib daripada Minhajul Thalibin. Tapi kalau secara urutan kita fikih yang asli itu ya Minhajul Thalibin, karena urutannya kan Al-Um, kemudian Mutasar Muzani, Mutasar Buaiti, Al-Imla, terus dijadikan satu Nihayatul Matlab yang ringkes Imam Haromen, terus diringkes lagi oleh muridnya Imam Ghazali, ada Al-Basit, Al-Wasit, terus ada Al-Wajiz. Al-Wajiz diringkes oleh Imam Ar-Rafi'i, namanya kitab Muharrar. Terus Muharrar diringkes An-Nawawi, namanya kitab Minhajul Thalibin. Meskipun Minhajul Thalibin yang aslinya diringkes juga oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, namanya kitab Manhajut Thulab. Paham ya? Nah, jadi itu diantara materi tutorial kursus pakar Basul Masail yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share. Paling tidak ya di komen hadir gitulah. Paham ya? Buat iku mawon dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.